Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Salam. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena di tahun 2020 ini kita masih diberikan kesempatan merayakan sukacita Natal meskipun masih dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19. Ibadah Natal pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto STH Emin dengan tema Firman itu telah menjadi manusia. Bacaan terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jemaat yang terkasih, hari ini kesukaan besar telah datang bagi umat manusia. Sesungguhnya Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dalam Firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya atas kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai dunia lagi. Sambutlah Sang Firman yang menjadi manusia dan menerangi kegelapan dunia. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Shalom. Shalom. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, para pendengar dimanapun saudara berada, kebaktian Natal ini mari kita kuduskan dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Terang Sejati. Oleh Dialah kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Damai sejahtera bagi saudara dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga atas saudara. Silakan duduk kembali. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Marilah kita menyambut kedatangannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 123, bait 1 dan 3. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang.
Hadir hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Jemaat yang terkasih, kelahirannya bukan hanya mewujud Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Sang terang itu telah menerangi kegelapan dunia, menerangi kegelapan hati manusia, dan menerangi hidup kita. Kedatangannya menjadikan kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang, seperti sabdanya dalam surat Efesus 5 ayat 8 yang demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, pada kenyataannya seringkali kegelapan masih menyelimuti hati dan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika kegelapan masih menyelimuti hati dan hidup kami. Kami masih hidup di dalam percabulan, rupa-rupa kecemaran atau kecerakahan. Demikian juga perkataan kotor, kosong, atau sembrono. Tuhan, kiranya rahmat-Mu menerangi hati kami untuk menyatakan kasih. Kiranya damai-Mu hadir dalam hati kami untuk kami bagikan kepada sesama kami. Jadikan kami pembawa-pembawa terang-Mu. Jadikan kami pembawa damai-Mu. Jadikan kami pewarta kasih-Mu. Amin. Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Matius 1 ayat yang ke-23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin, karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi.
serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya. Dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah Sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus Sang Terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan. Karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat yang ke-10 hingga 14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 7 hingga 8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18 hingga 25. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus
alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah, bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu? Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan, serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jakarta, 1 November 2020, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Umum, Pendeta Jack Levin Fritz Maniputi sebagai Sekretaris Umum, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo sebagai Ketua, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC, sebagai Sekretaris Jenderal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan sukacita dan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 97, bait 1, 2, dan 5. Hai Malaikat dari Sorga. Lahir
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan bersama menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama menghayati anugerah-Mu, Engkau yang hadir dalam dunia untuk menyelamatkan kami semua. Kami boleh Engkau beri kesempatan untuk merayakan Natal. Di tengah sukacita ini kami bersama-sama akan mendengar bagian sabda-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh mengerti makna kehadiran-Mu bagi kami semua, bagi dunia. Dan Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Saudara Tuhan, yang akan kita dengar renungan bersama dari Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para pendengar dan jemaat terkasih, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar tadi diberi tema firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Saudara, kita pernah mendengar istilah penampakan yang selalu identik dengan hantu atau memedi karena menakutkan, medeni. Yaitu dunia roh yang tidak kelihatan menjadi kelihatan atau memperlihatkan diri kepada manusia. Memahami tema kita ini, saya ingin mengajak kita semua memahami logika penampakan dari tidak nampak menjadi nampak. Meskipun sesungguhnya esensinya berbeda. Bacaan kita mengajak kita bersama untuk memahami. Di ayat 1 sampai dengan 5, dikatakan sebelum semua ada, yang ada pertama kali adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah.
Firman itu Allah sendiri. Semua yang ada dijadikan melalui firman. Dalam firman ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Manusia tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Di ayat 6-8, Yohanes diutus menyaksikan terang agar orang percaya kepada terang. Di ayat 9-11, terang yang menerangi setiap manusia itu sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi tidak mengenal dan menerimanya. Ayat 12-13, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang diperanakkan dari Allah, bukan dari daging. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita dengan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, firman itu telah menjelma, melakukan inkarnasi menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu berarti dia hadir real dalam kehidupan di dunia ini. Dia akan menyatakan karyanya di dunia ini. Dulu firman itu yang menciptakan semua dunia dengan segala isinya. Dan karyanya dalam dunia ini adalah kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, apa maknanya bagi hidup kita sekarang ini? Di sini dan kini. Nah, dari bacaan tadi kita melihat ada dua hal penting bagi kita semua. Yang pertama adalah Allah hadir menjadi manusia. Allah menyatakan dirinya untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Dia mengasihi manusia agar manusia bisa merasakan kasih-Nya. Kasih yang dikaruniakan Allah kepada seluruh manusia ini agar kemudian manusia dibebaskan dari kegelapan. Dan dia sedang berjalan, dia sedang berproses untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia, termasuk kita. Dalam kehidupan kita sekarang kita juga sedang menghadapi berbagai pergumulan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada banyak pergumulan yang kita rasakan. Dan dia yang datang menjadi manusia itu, dia yang sedang berproses untuk menyelamatkan kita semua. Pemerintah melalui Pak Presiden mengatakan vaksin nanti akan dibagikan gratis. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menolak untuk menerima vaksin agar kemudian mereka terbebas dari virus corona. Dan kita segera terbebas dari virus corona dan kembali hidup normal seperti sedia kala. Pergumulan hidup kita pun kita juga merasakan ada banyak hal yang bisa saja membuat kita celaka, membuat kita tidak selamat. Dia yang datang dalam dunia itu menyelamatkan kita semua. Artinya betapa kehadirannya itu menolong setiap kita untuk terbebas dari pergumulan kehidupan dan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, kehadirannya untuk menyatakan kebenaran. Artinya dia datang untuk membenarkan kita. Sesungguhnya kita orang-orang berdosa yang tidak layak diselamatkan karena dosa-dosa kita. Kita yang sudah diselamatkan itu harusnya tidak berbuat dosa, tapi setiap kali berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Karena dosa itu adalah melanggar firman Tuhan. Siapa yang tidak melanggar firman Tuhan dalam kehidupan kita? Hal-hal kecil kita tidak jujur sudah melanggar firman Tuhan. Apalagi hal lain yang sering kita lakukan dalam kehidupan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan sikap-sikap yang mengutamakan kepuasan diri, egois juga menjadi bagian-bagian yang mendorong kita untuk melakukan dosa. Tapi kemudian dia membenarkan kita, bukan karena kita berbuat benar, tapi segala dosa kita diampuni oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemurahannya. Maka kita dipanggil untuk kemudian terus berjuang untuk hidup benar. Kita terus berjuang untuk kemudian hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Maka setiap saat kita dipanggil untuk kemudian menyatakan pertobatan kita.
Ada kesalahan-kesalahan yang terus kita lakukan. Saya tertarik pada setiap kali bertemu orang yang merasa salah kemudian minta maaf. Maaf. Ya. Ada pernah yang jalan-jalan pakai sepatu tebal itu nginjak saya. Wah, saya kesakitan. Maaf. Ya meskipun sakit tapi kemudian karena udah minta maaf ya saya maafkan. Nah, bagaimana kemudian kesiapan kita untuk senantiasa terbuka, menyadari kelemahan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, agar kemudian kita hidup benar dan dibenarkan oleh Allah. Kita juga dipanggil untuk kemudian menegakkan kebenaran, karena Tuhan juga sedang menegakkan kebenaran di tengah kehidupan ini. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa bernegara yang berkecamuk, yang menyedihkan kita. Tapi lihat bagaimana Allah berkarya melalui aparat keamanan. Koruptor tertangkap, pelaku kejahatan tertangkap, dan kemudian pengadilan berjalan. Meskipun memang tidak akan pernah habis kejahatan itu di dunia, tetapi upaya-upaya itu menggambarkan betapa Allah juga berkenan atas upaya itu, dan Allah memberkatinya sehingga kejahatan diadili. Oleh karena itu bagaimana kita dipanggil untuk kemudian senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga dipanggil untuk kemudian menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara kenabian di tengah hidup ini, agar kebenaran Allah dinyatakan dalam kehidupan. Pasti ini bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan tidak jarang ketika orang berbuat benar malah disingkirkan atau disingkiri. Ya. Sering diejek dengan sebutan-sebutan Mr. Clean, sok suci, dan sebagainya. Yang kadang-kadang kalau kita rasakan menyakitkan. Tetapi itulah panggilan dari setiap kita. Karena dia yang telah datang itu, dia yang menyatakan kebenaran kita dibenarkan. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam kebenarannya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Dan mari kita rayakan kehadirannya yang menyatakan kasih karunia dan kebenaran. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu teduh untuk kita semua. Hosana in excelsis.
pujilah Dia, Hosana in excelsis. Saudara-saudara terkasih, bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan meyakini akan kuasa dan karya-karyanya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah bersama-sama kita menguatkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, kita akan menyatukan hati, menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kehadiran-Mu menyatakan kasih-Mu pada kami, menyelamatkan dunia dan kami semua, agar kami menjadi orang-orang yang terbebas dari kegelapan dan hidup dalam terang-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami pun senantiasa berjuang untuk hidup dalam kebenaran-Mu, melalui berbagai kenyataan dalam hidup kami yang tidak jarang membawa kami dalam godaan-godaan yang berat dan membuat kami jatuh. Tolong Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami semua agar kami terus hidup dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu dalam kehidupan dan berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Saat ini kami juga mengucap syukur atas kesempatan kami semua, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang dapat merayakan Natal. Bapa, berkati agar sukacita Natal sungguh kami rasakan, bukan saja di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi karena pandemi COVID-19 yang sungguh membuat kami merasakan berbagai pergumulan. Kiranya pengharapan kami tidak sia-sia karena Engkau yang datang menyelamatkan kami semua. Gereja Tuhan senantiasa dimampukan untuk menyaksikan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, agar dunia Engkau selamatkan. Mohon berkat-Mu juga untuk pemerintahan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada di dalam berbagai upaya untuk menyelesaikan berbagai pergumulan terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai tindak kejahatan, berbagai penyakit dan pergumulan yang lainnya. Bapak berkati agar melalui pemerintahan negara kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, dan perdamaian. Bapa, kiranya Natal membawa kami dalam pengharapan untuk terus berjuang di tengah-tengah pergumulan hidup kami, dengan tiada henti senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan. Engkau juga berkenan mendengar permohonan kami semua yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada. Demikian Bapa, permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kurang dan dosa-dosa kami. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami telah berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita datang kepadanya untuk mempersembahkan kurban syukur kita. Injil Matius 2 ayat 10 dan 11 memberitakan yang demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mazmur. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan Natal melalui amplop Natal yang telah dibagikan.
Selain itu, jemaat juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan palungan. Persembahan palungan dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan uang ataupun dalam bentuk persembahan barang. Persembahan palungan sebagai wujud bakti dan sembah syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Surga, seperti para orang Majus yang telah mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat diaturkan di gereja pada kotak dan tempat yang telah disediakan. Atau juga dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Indramayu seperti yang telah tertera pada layar. Hai dunia, gembiralah. Demikian Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 4 yang akan mengiringi pengumpulan persembahan kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Hancurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Terima kasih dan para pendengar, kita akan bersama menyatukan hati menaikkan syukur atas persembahan yang telah kita kumpul. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu. Sepanjang tahun ini Engkau menyertai memberkati kami semua. Di akhir tahun ini kami merasakan betapa limpahan berkat-Mu luar biasa. Di dalam keterbatasan kami bersama-sama menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapak berkenan menerima, menyucikan, memberkatinya. Menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini agar yang dilakukan seluruh dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan senantiasa berkati persembahan ini menjadi berkat bagi kehidupan pelayanan kami. Jemaat-jemaat yang persembahkan Engkau juga berkati agar mereka juga senantiasa merasakan berkat dalam kehidupannya yang melimpah atas anugerah-Mu. Ampunkan kurang dosa kami Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam anugerah dan berkat-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, bersama-sama kita bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah hadir di tengah kehidupan kita. Sang Firman telah datang ke dunia dan menyatakan terangnya bagi seluruh ciptaannya. Kita kini dipanggil dan diutus menggemakan kabar sukacita itu bagi seluruh ciptaan. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 101, bait 1, 3, dan 5, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dan
melihat putera. Mari kita persembahkan suara hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan mengakhiri ibadah Natal ini. Saatnya kita merayakan Natal melalui kehidupan yang membawa terang dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Jadilah pewarta damai sejahtera dimanapun sudah ditempatkan oleh Tuhan. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kristus hadir dalam dunia untuk menyelamatkan dunia karena kasih Allah. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, saudara dimampukan menghayati karya penyelamatannya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, lega hati kita, ibadah dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah selesai. Selamat merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Damai Natal bersama dengan kita. Di tengah keterbatasan karena pandemi COVID ini, kita tidak bisa salam-salaman mengucapkan Natal secara langsung. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi sukacita kita bersama. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama menyaksikan video ucapan selamat Natal dari Jemaat GKJ Demak Ijo berikut ini. Warga Jemaat GKJ Demak Ijo, anak-anakku, dan juga saudara-saudara sekalian, dan ibu bapak Majelis Gereja, kita bersyukur karena Kristus yang adalah damai dan sejahtera itu telah diberikan dan bersama dengan kita, menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan kita. Dia tidak jauh, Dia dekat dan membantu dan menolong kita. Untuk pandemi COVID, dalam beraktivitas tetaplah kita mengingat kesepakatan kita. Tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan setiap kita melakukan berbagai aktivitas kita. Niscaya semuanya akan baik dan kita akan memenangkan pandemi ini bersama-sama dan juga atas berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan menerangi hati dan pikiran kita semua, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini dan tetap menjadi penerang dan inspirasi bagi keluarga dan teman-teman sekitar kita. Kami keluarga Erma, Kevin, dan Joko. Kami dari keluarga Pendeta Andi. Kami keluarga besar Pendeta Agus Haryanto. Kami Majelis GKJ Demak Ijo. Kami dari keluarga Arianto. Kami dari keluarga Agus Sartono. Kami dari keluarga Prabowo. Kami keluarga Kuno Mamujo. Kami dari keluarga Lukas Eko Prastio. Kami dari keluarga Kristianto Satriawan. Kami dari keluarga besar Biru. Kami dari keluarga besar Sugianto mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru.
tahun baru. Dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Dengan bergandengan tangan bersama anggota keluarga kita masing-masing, marilah kita menyanyikan nyanyian penutup Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari